Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Cepi Fadi Dikmat dalam program Siliwangi 1922. Sahabat Siliwangi 1922, kali ini saya akan membawa sebuah pembahasan tentang konstitusi di negara Republik Indonesia yang pasti akan seru banget. Mengenai arti dari konstitusi itu sendiri, merupakan keseluruhan sebuah sistem ketatanegaraan suatu bangsa yang berupa kumpulan berbagai peraturan perundang-undangan yang membentuk dan juga mengatur sebuah pemerintahan di setiap negara. Nah, jadi aturan dan juga peraturan ini tidak akan ada di negara jika tidak ada sebuah konstitusi. Nah, konstitusi di Indonesia yang dimaksud adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sahabat Siliwangi 1922, ada sejumlah aturan yang mengatur mengenai bagaimana pemerintah menjalankan dari sebuah kehidupan bernegara. Misalkan siapa yang mengendalikan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan itu diperoleh. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai sejauh mana saat ini apakah konstitusi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Atau sebaliknya, saat ini apakah sudah harus disegerakan kita lakukan sebuah revolusi konstitusi? Landasan dasar yang sudah dimandatkan oleh founding father bangsa Indonesia seperti Insinyur Soekarno, yakni menjaga segenap bangsa Indonesia dari kepentingan-kepentingan bangsa asing. Nah, sahabat Siliwangi 1922, selama ini banyak pengamat yang menyatakan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya memberikan jalan bagi masuknya kepentingan asing. Nah, dengan kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945, kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945 agar kasus seperti ini tidak terjadi atau terulang kembali. Nah, oleh karena itu, mari kita simak berbagai cuplikan dari beberapa pernyataannya. Kita lihat. Bapak-bapak, kita harus berhenti untuk bersangka baik tata cara di negara ini. Kita harus mencari jalan dengan cerdas, mencari jalan keluar dengan cerdas. Kalau menurut saya, ya harus ada revolusi konstitusi tanpa ampun. Nggak bisa lagi dengan 2002. Amandemen itu tidak bisa. Kita harus kembali ke UUD 45 18 Agustus. Yang perlu dipikirkan. Yang itu yang harus. Kita janganlah kita nanti BPJS kita betulkan, nggak akan bisa betul. Lahirnya sudah tidak betul. Dan itu proksi. BPJS itu bukan untuk kesehatan rakyat, tapi untuk mengumpulkan dana dari rakyat kecil yang akhirnya dibawa oleh pemodal. Bapak-bapak kan nggak tahu kalau uang BPJS yang masuk ke bank itu di bawah OJK. Dan dari bawah OJK orang-orang tertentu pinjam, apa dikembalikan apa tidak tahu. Nah, bayangkan saja, saya itu betul-betul untung saya berjuang bukan karena saya supaya dikenal atau apa. Enggak, saya berjuang karena Allah. Dan saya tahu bahwa ada sesuatu yang berbahaya di negeri saya. Mestinya pemerintah belajar ketika ada. Tapi ternyata saya malah masuk penjara. Padahal saya tidak menyerang pemerintah loh. Saya menyerang penjajah. Tapi saya di penjara. Dengan tentu saja dengan caranya, dengan fitnah, dengan apa.
Saya di penjara 4 tahun, Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Saya berpikir, barangkali tidak ada yang mau mengerjakan pekerjaan itu kalau saya tidak di penjara. Ya apa ini negara saya? Tapi saya sudah tahu persis. Dan bahkan pada waktu di penjara teman-teman saya dari luar pada nengok. Dan saya tahu siapa yang memenjara saya. Dan saya pasrah pada Allah. Allah selalu mempunyai rencana sendiri. Dan alhamdulillah saya masih hidup sekarang. Masih bisa bicara di sini. Dan Allah barangkali memberikan, tularkan itu semangat kedaulatan itu, tularkan itu semangat yang tidak takut dengan siapapun. Dan tolong jangan percaya non sewu Pak, Bapak ekonom. Izin Pak ekonom. Bapak buat Pak izin Pak. Non sewu, aku baru mau ngomong sama Pak. Non sewu, angka-angka itu saya dari dulu tidak pernah percaya. Angka-angka itu dari BPS, kadang saya kan di sidang kabinet. Misalkan angka itu tidak begitu bagus, presidennya, mbok jangan begitu, tolong diturunin sedikit. Saya selalu berantem itu. Kemudian saya karena membuat Jamkesmas, saya maunya rakyat miskin semua tercover. Waktu itu yang saya cover baru 86 juta. Nah, saya dimarahin sama Menteri Keuangan. Bu Menkes itu senengannya lebih banyak orang miskin. Padahal itu real. Ini saya dapat catatan itu dari ibu-ibu PKK. Yang tahu, ibu PKK itu ngangon 10 orang. Mana yang miskin banget, mana yang tidak, dia apal banget. Yang kita hanya template saja. Dan lucunya, saya heran banget. Saya dari kecil diajarin ibu saya. Kalau kamu punya pendapat 10.000, tabunglah yang 2.000 atau 3.000. Yang lain kamu pakai, yang ditabung. Ini untuk nanti kalau untuk apa-apa misalkan gitu. Ternyata itu konsep yang sangat dibenci oleh penjajah kita. Duit kok ditabung itu berhenti katanya. Mengganggu pengelolaan keuangan dunia. Nah, yang namanya APBN itu selalu sekarang 1.000. Tahun depan harus 1.200. Tahun depan lagi harus 1.400. Tidak peduli berapa pendapatan kita. Jadi kita harus utangnya harus nambah terus. Lucu toh, dalam belanja kok berdasarkan habisnya belanja bukan hasilnya pendapatan. Mau pendapatannya 1 triliun, ya belanjanya 800 triliun gitu. Nggak boleh. Harus utang 2 triliun, harus utang. Itulah mengapa kita hutang. Nah itu bisanya berubah dengan revolusi. Karena tanpa revolusi kita tidak mengejar antara perubahan dan bukan perubahan. 1922 Pejuang Siliwangi. Satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi.